Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Safinatun Najah. Sekarang fasal tentang waktu-waktu sholat yang fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Tsumma sasan ila Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah suatu pemisah. Auqatus sholati khamsun. Auqatus sholati, adapun waktu-waktu sholat yang fardu ain, khamsun adalah ada 5. Awwalu waqti dhuhri zawalus syamsi. Adapun awalnya waktu sholat zuhur, awwalu waqti dhuhri, adapun awalnya atau permulaan waktu sholat zuhur, zawalu syamsi, ialah ketika tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhirnya atau habisnya waktu zuhur, masiru dhilli syai'i mithlahu. Masiru dhilli syai'i ialah samanya bayangan sesuatu, mithlahu ialah seperti benda tersebut, seperti syai' tersebut. Ghaira dhillil istiwa'i, selain bayangan istiwa. Jadi yang pertama adalah waktunya sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur itu sejak tergelincir matahari sampai bayangan benda itu sama dengan bendanya. Contohnya seperti ini. Anggap saja ini adalah benda ya. Tapi kalau sekarang teman-teman, untuk menentukan awal dan akhir waktu sholat, itu kita sudah tidak repot-repot ambil benda, ambil apa dan semacamnya, tinggal lihat jam saja. Nah, sudah ada, 11:30, ini sudah zuhur. Ini sudah jam 3, sudah habis waktunya zuhur, tinggal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tidak punya jam, tidak dengar orang adzan, hidup sendirian di hutan belantara, jauh dari peradaban, yang mana di situ hanya ada binatang-binatang. Nah, gimana? Ya, itu. Atau hidup di lingkungan minoritas yang tidak ada orang adzan, di minoritas orang muslim maksudnya. Caranya bagaimana? Kalau ini adalah benda, gini. Ketika bayangan matahari sudah ke arah timur, bayangan matahari ke arah timur, ini kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia, bayangan matahari ke arah timur, berarti mataharinya itu sudah ke arah barat, sehingga itulah yang disebut dengan tergelincirnya matahari, berarti sudah masuk waktunya zuhur.
Sedangkan akhirnya itu sampai kapan? Bayangan benda tadi itu sama dengan bendanya. Kalau bendanya ini seukuran 30 cm, maka bayangannya itu juga 30 cm. Ketika bayangannya 30 cm sama dengan bendanya 30 cm, maka ketika itu habislah waktu sholat zuhur. Tapi diingat, bayangan itu yang dihitung selain bayangan istiwa. Apa itu bayangan istiwa? Bayangan istiwa itu adalah bayangan yang mana ketika matahari pas posisi di tengah, itu ada bayangan sedikit. Itu namanya bayangan istiwa. Itu tidak masuk hitungan. Wa awwalu waqtil asri, adapun awalnya waktu sholat asar, idza shara, apabila menjadi dhillu kulli syai'in, apa bayangan masing-masing benda, mislahu, ialah sama dengan benda tersebut, wazada, dan bertambah qalilan sedikit. Wa akhiruhu, adapun akhirnya atau habisnya waktu sholat asar, ghurubus syamsi, ialah ketika terbenam matahari. Ini tadi kapan waktunya sholat asar? Ketika bayangannya benda itu sama dengan bendanya dan lewat sedikit. Berarti lebih panjang bayangannya sedikit saja. Sampai kapan? Itu sudah waktunya, waktu permulaan sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Ya, sampai matahari terbenam, bukan sampai matahari tidak kelihatan. Karena bisa saja kalau kita ada di daerah yang banyak pohonnya, itu kan bisa saja mataharinya belum terbenam tapi mataharinya sudah tidak kelihatan. Kenapa? Karena tertutup pohon-pohon yang rindang. Nah, ini yang lebih enaknya kalau kita berada di pinggir pantai. Jadi kalau kita berada di pinggir pantai, itu akan kelihatan dengan jelas kapan matahari terbit dan kapan matahari terbenam. Karena tidak kelihatan apa-apa. Atau kita berada di gurun pasir yang tidak ada tumbuhan sama sekali, bisa juga. Itu sholat asar. Wa awwalu waqtil maghribi, adapun permulaan waktu sholat maghrib, ghurubus syamsi, ialah ketika terbenam matahari. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya atau habisnya waktu sholat maghrib, ghurubus syafaqil ahmari, ialah terbenamnya mega merah. Terbenamnya mega merah, titik. Itu kalau waktunya sholat maghrib kapan? Ketika matahari terbenam, itu sudah mulai waktunya sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai hilangnya mega merah. Lagi-lagi kalau ingin tahu ke mega merah, ini jangan di tempat yang banyak pohonnya, harus di tempat yang rindang. Harus di tempat yang di tempat yang tidak ada pohon-pohonnya. Ya kayak di pinggir pantai itu enaknya. Kalau ingin tahu. Tapi sekarang kan sudah ada jam ya, enak. Ada orang azan juga enak. Wa awwalu waqtil isya'i, adapun permulaan sholat isya, ghurubus syafaqil ahmari, ialah ketika terbenam mega merah. Wa akhiruhu, sampai kapan itu? Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat isya, tulu'ul fajri, ialah terbitnya fajar, as-shadiqi, yang shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Fajar ini ada dua, teman-teman. Ada istilahnya fajar shadiq, ada istilahnya fajar kadzib. Fajar kadzib itu adalah fajar kadzib dulu terbit, muncul,
setelah fajar kadhib baru fajar shadiq. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau fajar kadhib itu bentuknya adalah mustatilan, panjang. Nah, itu dari ke arah langit. Tapi itu tidak lama, sebentar sekali cuma. Setelah itu gelap lagi, gelap gulita lagi. Kemudian setelah itu lama akan muncullah fajar shadiq. Fajar shadiq itu muqtaridon, terlentang. Itulah ketika sudah fajar shadiq maka habislah waktunya sholat isya. Wa awwalu waqti subhi, adapun awal waktu sholat subuh, tulu'ul fajri shadiqi adalah ketika terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, adapun akhirnya sholat subuh, waktu sholat subuh, tulu'us syamsi, ialah terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit maka habislah waktunya sholat subuh. Sebentar ya waktunya sholat subuh. Jadi dari 5 waktu sholat tersebut yang paling lama waktunya itu adalah waktunya sholat isya. Waktunya sholat isya itu lama sekali. Kalau dihitung menggunakan jam, perkiraan, kalau mulai jam 7 sampai sekitaran jam 4 itu kan lumayan lama. Jadi waktunya sholat yang sebentar itu subuh dan maghrib. Makanya teman-teman, khusus yang subuh dan maghrib, ketika sudah adzan itu jangan lagi menunggu lama. Langsung sholat sunnah, setelah sholat sunnah langsung sholat fardu. Al-ashfaku salasatun. Al-ashfaku adapun macam-macam mega. Salasatun ialah ada 3. Jadi mega itu ada 3. Apa saja? Ahmaru berupa mega merah, wa asfaru dan mega kuning, wa abyadu dan mega putih. Al-ahmaru adapun mega merah itu maghribun, itu ada pada waktu sholat maghrib. Wal asfaru wal abyadu adapun mega kuning dan mega putih, isya'un ialah berada pada waktu sholat isya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu macam-macam mega tersebut, ya waktu maghrib dan waktu isya itu ada di pinggir pantai. Perhatikan lingkungan sekitar, lihat bagian barat, ufuk timur itu dilihat. Jangan walaupun ada di pinggir pantai, tapi lihatnya ke pantai terus, ya tidak kelihatan ke ufuknya, tidak kelihatan ke meganya. Wa yundabu ta'khiru salatil isya'i ila ayyaghiba syafaqul ahmaru ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyadu. Wa yundabu dan disunahkan ta'khiru salatil isya'i, apa mengakhirkan salat isya sampai kapan? Ila ayyaghiba, sampai terbenam asyafaqul asfaru, apa mega kuning, wal abyadu dan mega putih. Artinya ketika sudah benar-benar gelap itu kita sholat isya. Jangan kalau masih mega kuning, mega putih, ya mending jangan dulu. Tapi disunahkannya ya, ini lagi-lagi disunahkannya. Disunahkan berarti sampai benar-benar gelap. Maka sholat isya. Jadi dengan macam-macam waktu sholat tadi diharapkan kita kalau hidup di daerah yang tidak ada orang adzan, tidak ada jam yang dijadikan patokan kapan waktu
kapan waktunya sholat, maka kita menggunakan ini. Nah, ini adalah fenomena alam. Jam ini kan barusan yang ada. Jam dinding, jam tangan, apalagi jam di HP ini kan barusan yang ada. Jam-jam di situ waktunya itu mengacu kepada ini, mengacu kepada fenomena alam. Maka pandai-pandailah kita membaca fenomena alam yang berada di sekitar kita, biar kita paham.